Itu saya berani lihat. Pas dilihat itu kan tangannya tuh gede-gede, yang keluar kakinya dulu itu tinggi ya mas, kepalanya juga kelihatan. Itu datang ke kos itu? Datang ke kos nutup tangannya ini selebar pintu. Dianya bilang mau beli gitu. Karena kemarin ketinggalan bazarnya itu loh. Saya tutup pintunya, terus ngetuk lagi, masih sosok yang sama. Dia ngasih batu akik gitu. Saya beli, saya tutup lagi pintunya, terus ngetuk lagi. Datang bawa wadah pomade tahu dengan bris tuh. Oh iya. Isinya batu semua tuh. Saya beli, saya tutup lagi pintunya. Terus ngetuk lagi, bawa satu kresek gitu isinya batu, ada keris kecil. Saya beli sampai 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi di Saya Dimensi. Di Saya Dimensi sesi kali ini akan menceritakan tentang beberapa pengalaman atau kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh narasumber kita, yaitu Mas Anjar. Untuk kelanjutannya, mari kita simak langsung tentang cerita dari Mas Anjar. Ya, selamat malam Mas Anjar. Selamat malam. Gimana sih itu Mas ceritanya? Sate gagak itu pesugihan ya itu sebetulnya ya. Jadi awalnya saya masih ragu antara pesugihan atau bukan, karena memang yang pertama kali ngajari itu kan, yang memberitahu pertama kali kan justru malah dari guru besar salah satu pondok pesantren di kotanya itu kan. Nah itu beliaunya waktu itu bilang ini jual beli, jadi bukan pesugihan. Karena apa ya, gagaknya kan kita beli terus kita jual lagi gitu, cuman konsumennya kan sekarang agak beda. Kebetulan waktu itu saya mengajar di salah satu kota, di SMA di salah satu kota di Jawa Tengah tahun 2009 atau 2010, sekitar tahun itu. Posisi saya ngekos dan sebagai guru honorer kan ya gajinya ya tidak mendukung lah untuk bisa hidup ngekos di itu kan. Jadi tiap tengah-tengah bulan pasti ada kendala masalah keuangan ya. Nah, kebetulan waktu itu satu kos itu ada 8 kamar, 3 yang terisi. Yang pertama saya sama teman itu sama-sama guru yang mengajar di SMA yang sama, cuma dia dari lain daerah. Terus kos sebelah itu ada diisi 2 orang juga itu, yang satu pengusaha tambak, satu anak buahnya. Terus yang kamar ketiga diisi pasangan suami istri. Di kos-kosan itu ya? Ya, jadi 8 kamar itu cuma 3 yang terisi kan. Nah awalnya saya sama yang kosan sebelah yang pengusaha tambak itu kan sama-sama sedang bermasalah sama ekonomi kan. Kita curhat gitu, curhat lalu masalah keuangan lah. Yang Pak Sutri ini kan dengar kan, terus dia ngasih saran menimpali gitu loh, cuman mungkin sekedar guyon ya, cuman karena kami menanggapinya itu serius, akhirnya diseriusin juga. Jadi beliaunya itu bilang, katanya kalau ada masalah keuangan ada solusi, tapi agak ngeri solusinya, agak ekstrim gitu. Agak ya nggak biasa gitu kan solusinya. Tapi kalau misalkan berani mau diantar ke tempat si
yang punya apa sarannya itu. Saya nggak tahu kalau ternyata yang punya sarannya itu adalah guru pondok pesantren kan. Oh itu kiai, berarti ikutnya kiai atau? Iya bisa dibilang kiai kan. Tapi ini untuk kota dan daerahnya kita samarkan saja karena ya nggak akan ikut sensitif ya. Iya. Itu jadi salah satu pondok pesantren dan besoknya karena kita benar-benar serius ya, itu langsung diantar ke sana dan diberitahu ya seperti itu tadi lah kurang lebih. Jadi awalnya saya juga menganggap ini pesugihan kan, karena memang kita jual barang ke makhluk tanda kutip gitu. makhluk gaib gitu. Cuman diyakinkan sama beliaunya bahwa ini jual beli sifatnya, jadi kita nggak merugikan karena kita kan dagang itu sifatnya sah ya, kita ngikut karena memang pada saat itu terdesak kebutuhan, kita ngikut. Syaratnya gampang banget, doanya mudah dihafal, tapi sekarang saya lupa ya doanya ya. Tapi waktu itu seingat saya doanya itu pendek, dan yang kebagian tugas melafalkan doa itu teman yang kamar satunya yang pengusaha tambak tadi ya, sebut saja namanya Andi gitu. Andi. Ya, namanya Andi. Yang bertugas ngapalin doa dianya, soalnya dia juga santri, kebetulan santri juga. Dan untuk urusan spiritual itu juga kelihatannya lebih punya kemampuan daripada saya sendiri. Terus saya kebagian tugas yang menjajakan 2 orang teman saya, yang teman satu kamar sama anak buahnya dia itu ya ditumbalkan ya, karena mereka nggak mau sebetulnya, cuman daripada nggak ada teman sama sekali diajak sekalian. Oh ditumbalkan itu diajak ikut sekalian gitu. Ya, terus yang Pak Sutri itu yang suaminya kan awalnya ngikut, tapi setelah tiba di lokasi itu dia mundur karena memang syaratnya itu kan nyari tempat di perempatan yang ada kebun bambunya. Saya lupa kebun bambunya harus di sebelah mana gitu, saya lupa. Pokoknya itu di perempatan yang ada kebun bambunya. Dan dapatlah perempatan itu, kebetulan juga ada makam. Oh, ada makamnya di kebun bambu itu? Agak berjarak, tapi masih kelihatan dari perempatan itu. Pokoknya suasananya benar-benar yang di tengah kebun itu, ada kebun bambu, ada makam jauh dari perkampungan itu. Pas banget tempatnya, itu strategis kalau untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi keadaan di situ, tempat situ sepi, memang sepi? Ya sepi karena bukan akses jalan gitu? Akses jalan tapi bukan akses yang umum gitu. Jadi kalau malam memang, kalau siang aja sepi kok, apalagi malam. Jadi kira-kira habis jam 9 kami cek spot dulu, karena eksekusinya kan sekitar jam 9 malam. Eksekusinya sekitar jam 11 kalau nggak salah gitu. Jam 9 ngetek situ, yang Pak Sutri itu suaminya sebut saja Pak Bambang itu mengundurkan diri karena memang tekanannya itu kuat banget ya. Tekanannya itu kayak gini loh, rasanya itu kayak gini ya. Kalau saya ibaratkan itu misal kayak Mas ini berada di suatu tempat sendiri gitu, misal di kamar atau di mana sendiri, terus tiba-tiba suasananya hening, telinganya berdenging lah, situasinya tuh mirip-mirip seperti itu. Padahal di tengah kebun yang banyak harusnya suara-suara hewan dan sebagainya, itu tiba-tiba hening. Dan angin juga berhenti besar, anginnya besar, itu daun-daunnya tuh gerak, itu kan harusnya ada bunyinya, tapi itu tiba-tiba sunyi gitu kan. Itu baru jam 9. Makanya si Pak Bambangnya itu mundur kan, nggak berani ya. Habis dari situ kita balik persiapan. Sebelumnya kan siangnya kita udah nyari perlengkapannya, kayaknya kebetulan dapat harga murah juga. Itu gagak hidup. Jadi kan ada pas itu kan malam
Sabtu kalau nggak, hari Jumat kalau nggak salah itu. Hari Jumat, oh iya hari Jumat setelah kita Jumatan kan itu pas pasar hewannya apa ya, pon apa gitu loh. Kita coba nyari-nyari di situ, kebetulan ada gagaknya itu, dan harganya itu relatif murah ya, di bawah 100.000, kira-kira 60-an kalau nggak salah waktu itu. Di tahun 2009 tadi. 2009-2010 agak lupa. Ya itu kan sudah dipersiapkan semua, gagaknya juga sudah disembelih dengan syariat yang benar. Ya, udah masuk ke freezernya yang punya kos itu kan. Jadi bawah situ kan tinggal diolah, bahasanya diolah ya, walaupun sebetulnya di situ cuman kita bakar, nggak dikasih apa-apa, cuma dibakar. Jam 11 kita berangkat ke lokasi. Teman yang dua, yang teman saya satu kamar sama teman anak buahnya, dia itu sudah minder duluan dengan suasananya, itu berbeda Di lokasi itu. Iya, dari yang jam 9-nya tadi sudah seperti itu, ternyata setelah jam 11 kembali itu suasananya sudah lebih tekanannya itu sudah lebih mencekam daripada yang tadi kan. Jadi kayak anginnya itu kencang, terus suara-suaranya itu bener-bener yang kalau misal kita nongkrong di pinggir jalan gitu, ngobrol terus ada motor lewat itu kan suara kita bising. Ngobrol itu kan nggak kedengaran. Nah itu di tengah kebun itu seperti itu suasana. Jadi suara hewan-hewan, kodok lah, jangkrik lah apa, itu suaranya lebih Kencang. keras daripada suara orang-orang yang ngobrol di situ. Itu sudah mulai agak ragu-ragu kan, tapi karena sudah diniatkan ya, diniati ya kita lanjut. Si Andi tadi sudah mulai bacain doa-doanya, saya sudah nyiapin kayak meja lipat kecil kan, meja yang buat anak-anak kecil belajar meja lipat. Itu sudah arangnya juga sudah dihidupkan, sudah dibakar kan. Nah, salah satu syaratnya untuk tercapainya agenda itu kan harus ada apa namanya ya, kayak ngiklan. Jadi secara harafiah sayanya ngiklan, ngomong. Oh, ngomong gimana? Harus ngomong ya, intinya kayak ini saya jual ini dan sebagainya. Saya jual ini, terus jualnya cuma hari ini tok, besok sudah nggak buka lagi. Itu hal-hal kecil itu harus benar-benar disampaikan, benar-benar Hati-hati begitu ya? Karena kalau sampai kelupaan, takutnya kan gini, nanti pertama kan pembukaannya itu kan ini aku jual ini gitu lah. Terus kira-kira tunggu beberapa lama gitu sampai ada yang muncul gitu kan. Nah itu baru pembukaan. Jadi si gagak juga baru mulai dibakar, jadi belum benar-benar terbakar itu kan, baru mau mulai dibakar. Tapi kan sudah harus mulai ngiklan. Sudah tercium bau gosongnya itu. Pertama kali yang datang saya ingat itu bambu luas apa? Dapur bambu itu ada yang nyingkap, tahu nyingkap enggak? Nyibak. Membelah gitu. Ya, membelah. Pohon bambunya itu terbelahnya gede banget. Pertama kali yang datang itu teman saya itu langsung ke arah motor kan, dia berdua itu ke arah motor. Si Andinya masih belum konsen dia. Jadi kayak tiba-tiba tuh gagap saya yang dari awal sudah niat itu lihat yang pertama kali datang itu juga sudah kendu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa ngomong gimana sampai si apa namanya yang menyingkap itu belum kelihatan sosoknya, itu baru bambunya aja yang. Jadi bambu satu apa ya, karasan itu di biak gitu Iya, belum kelihatan sosoknya, itu belum kelihatan. Yang muncul apa itu belum kelihatan, cuman bambunya dibelah itu sudah ngepel ya, karena enggak. Itu memang terlihat jelas di situ.
ya kelihatan di belahnya itu, belum sosoknya itu belum muncul, baru kelihatan di belah bambunya itu. Saya nggak bisa ngomong. Yang tadi sudah direncanakan dari kosan sebelum berangkat ke situ biar semua hilang semua, karena kan ekspektasi saya nggak lihat yang kayak gitu kan, maksudnya paling yang umum-umum gitu lah. Tapi ternyata pertama kali yang kelihatan, yang peristiwa yang muncul malah seperti itu kan, konsentrasi langsung hilang, langsung buyar, nggak bisa apa-apa. Itu kayak saya pingsan, cuman pingsannya gimana ya, aneh, kayak sadar-sadar saya masih posisi masih di situ, cuman teman-teman itu udah persiapan mau pulang. Kelihatannya saya belum sempat jual beli kan, tapi kayak ada skip waktu, yang skip gitu. Kayak ada jeda waktu yang tadi teman saya di sana di dekat motor kok sudah di dekat sini, jadi kayak pingsan tapi mungkin posisinya masih berdiri gini ya, ngeblank. Pertama itu gagal. Yang pertama lakuin untuk ini gagal Karena nggak ada yang berani ngelanjutin ya. Padahal yang tadi itu belum kelihatan wujud. Belum kelihatan wujudnya. Jadi sebetulnya bukan ke arah takut ya, itu lebih ke kaget, was-was gitu. Karena kan belum muncul sosok itu. Yang muncul tuh apa itu belum kelihatan, tapi ngeri. Sudah buyar semua kan. Terus habis itu nggak ada yang berani ngelanjutin, kita putuskan untuk balik dulu, dan malam itu gagal. Yang direncanakan gagal semua. Sampai ini si gagaknya itu ditinggal, nggak dibawa, karena kan sudah terlanjur dibakar kan. Kita tinggal gitu. Besoknya kan ngobrol lagi di kosan gitu. Karena apa ya, eman banget loh, sudah direncanakan kayak gitu, sudah sampai konsultasi ke orang tua, orang pinter gitu kan. Tapi nggak ada hasilnya kan, sayang banget kan. Terus sudah keluar modal juga buat beli burambainya itu. Jadi kita rencanakan lagi untuk lanjut, maksudnya di malam lain mungkin perlu dilanjutkan gitu kan. Dan kita nyari yang jual gagak itu tadi, dapat si orangnya kan udah ninggalin nomor kan, itu dapat lagi, harganya lebih mahal karena mungkin tahu untuk dipakai sesuatu kan. Harganya lebih mahal. Pakai ritual. Tapi masih terjangkau lah daripada sekarang loh ya. Waktu itu masih terjangkau, masih. Kalau sekarang harga gagak itu sekitar 2 jutaan. Iya. Sekitar 2 jutaan. Ya, karena mungkin orang-orang sudah pada tahu. Iya, buat itu mungkin ritual. Terus yang berikutnya ini selang nggak nyampe seminggu, 3-4 hari kita ngulang lagi. Dan kali ini persiapannya kan lebih nyiapin mental lebih juga. Mental juga, betul. Dan ritual sama lah dari awal seperti itu. Masih sama? Orangnya masih sama, ya cuma berempat itu tadi. Yang 2 sekarang juga ikut terjun. Ya meskipun terpaksa ya, cuman kan karena memang daripada di kos sendirian mereka berdua gitu kan. Kita ikut gitu. Nah, ini mentalnya sudah mulai ditata, kita manajemen paniknya sudah mulai dibenarkan. Kita mulai malam 2, kali ini jam 12:30 mulainya, karena ada acara apa saya lupa ya. Yang kedua itu jam 12 lebih, kita 12:30, apa kebanan atau gimana gitu loh, saya lupa. 12:30 baru nyampe situ. Itu suasananya sudah mulai familiar ya, jadi nggak seperti di awal tadi, nggak kayak hari sebelumnya ya. Itu sudah bisa beradaptasi kan. Dan persiapan untuk menghadapinya, karena kemarin sudah ketemu yang kemungkinan keluar kayak gini gitu kan, sudah dipersiapkan. Jadi nanti harus gimana kan dipersiapkan. Ya, kita mulai lagi ritualnya. Si Andi mulai membaca rapalan apalah itu. Saya juga sudah mulai bakar si gagak ini. Dan yang muncul sama,
pertama kali itu lagi yang membelah bambu. Cuman sekarang karena sudah lebih siap, itu saya berani lihat. Pas dilihat itu kan tangannya tuh gede-gede, yang keluar kakinya dulu itu tinggi ya Mas, kepalanya juga kelihatan saking tingginya itu. Ya Kak, jenengan bayangin aja bambu itu tingginya seberapa gitu. Nah itu kira-kira tengah agak ke atas sedikit yang buat dia belah bambunya. Saya berdiri sama lututnya dia aja masih tinggian lututnya dia. Itu berarti udah melihat sosoknya? Udah kelihatan sosoknya? Udah kelihatan itu tinggi itu. Itu yang pertama kali datang sebelum kemudian ribuan yang lain datang. Nah, itu bentuknya macam-macam. Kalau misalkan biasanya kita lihat di TV itu apa sih, kuntilanak, pocongan dan sebagainya, itu ada sih. Kuntilanak, pocongan itu ada, tapi hanya sebagian kecil dari bentuk yang lain yang tidak bisa bayangkan. Menjelaskan sulit Mas. Jadi kayak misalkan ada kayak laba-laba tapi kaki tok banyak. Terus ada yang melata gitu tapi bukan ular ya, kayak apa ya, dia jalannya pakai tangan gitu. Bentuknya tuh kayak gimana ya, nggak pernah lihat pokoknya. Kalau di TV itu belum pernah saya lihat yang model-model kayak gitu, yang selain si kuntilanak sama pocongan ya, sama yang besar tadi kan ya kita tahu lah yang ada tanduknya gitu, apa namanya, genderuwo, kita tahu walaupun mungkin dari mulut ke mulut ya bentuknya kan kira-kira kayak gini ya. Itu ada yang besar-besar, itu ada beberapa gitu. Yang lain itu aneh-aneh bentuknya kan. Ada yang apa namanya, kayak orang gitu, maksudnya humanoid kayak manusia itu juga banyak, tapi yang tidak bisa dijelaskan bentuknya itu lebih banyak. Oh jadi itu di situ itu penampakannya itu memang ada hewan, ada itu macam-macam. Kalau pengen bongkoi gitu, wah dapat pirang-pirang bongkok. Banyak ribuan, ratusan. Tapi besar-besar itu Mas, maksudnya tetap kelihatan apa hanya segi kayak seperti besarnya hewan atau apa gitu? Beragam Mas, beragam. Jadi nyari yang kecil, literally kecil itu ada, yang gede banget juga ada. Dan macam-macam, saking banyaknya itu saya sampai sesaat itu sempat matratat, apa sih bahasanya, kalau bahasa Indonesia matratat ya, sempat takjub ya. Cuman kembali lagi karena sudah persiapan dari awal, juga sudah diceritain sama orang pintar yang ditanya tadi kan, kalau yang nanti yang ditemui seperti ini kan, seenggaknya sudah ada persiapan, ada kisi-kisinya. Sudah gagal juga pas pertama, ini sudah lebih siap. Maka yang berikutnya tadi kita sudah lebih adaptif lah. Jadi untuk lanjut bisa. Nah ini setelah muncul semua itu, yang mulai akadnya saya sampaikan. Saya lupa detailnya, cuman inti poin yang harus di garis bawahi di situ, harus benar-benar disampaikan di situ adalah ini jualannya apa, jualannya cuma sekali itu tok, besok sudah nggak jualan lagi. Terus harga, masalah harga ini penting, karena kan kita harus menyaring dari semua yang muncul di situ, kita harus menyaring yang kira-kira nggak akan terjadi keributan di antara mereka gitu. Jadi dari penentuan harga juga harus benar-benar dipikirkan. Sebetulnya kalau dari yang disampaikan narasumbernya itu, harga berapa aja pasti dibeli. Misalkan kita beli gagaknya katakanlah 100.000, mau jual 10 juta, mau dijual yang 100 juta, itu pasti dibeli. Cuman beliau menggarisbawahi ya namanya jual beli itu tidak boleh kalau semena-mena itu seenaknya sendiri gitu.
zolim, tidak boleh zolim sama konsumen, ya itu yang masih saya pegang. Jadi karena sok-sokan juga waktu itu saya jualnya cuma sekitar harga 600 kalau 600. Nah yang poinnya di sini adalah cari nominal yang kemungkinan hanya sedikit dari mereka yang bawa. Misalnya 673.275 rupiah atau 273 rupiah. Kita nggak bawa kembalian, uangnya harus pas. Maka yang uangnya kurang dari itu mundur. Yang nggak bawa 5 rupiah atau yang nggak bawa 75 rupiah mundur. Kan tinggal sisa sedikit toh. Itu pakai uang asli gitu? Pakai uang asli. Jadi nominalnya diusahakan bisa menyaring dari sekian banyak hanya menjadi beberapa. Jadi kalau nanti seandainya kebetulan ada beberapa yang bawa nominal yang sama, tanpa kita harus memberi kembalian, itu tinggal beberapa. Kalau misalkan mereka rebutan kan cuman segitu toh yang rebutan, daripada tadi ribuan yang rebutan kan jadi tawuran. Itu diberitahu sama narasumbernya seperti itu. Nah itu sudah saya susun sedemikian rupa, kira-kira yang bawa sedikit maka nominalnya saya ganjil-ganjilkan. Ya, saya lupa detailnya, cuman ya anggaplah seperti itu ya, 673.075 rupiah, anggaplah seperti itu. Jadi kan harus ada yang bawa pecahan 5 rupiah juga ya. Atau kalau nggak 5 rupiah ya 25 rupiah harus ada yang bawa ya, setidaknya. Itu dari ribuan tadi tersisa tinggal beberapa belas. Ada yang nggak bawa uang juga kan, mungkin jadi pada mundur gitu. Oh jadi itu makhluk yang datang di situ itu memang kalau sudah nggak, misal ini nggak bawa uang ya udah nggak ikut rebutan gitu? Nggak rebutan. Berarti itu maksudnya masih tertata gitu ya di sana? Iya. Terkondisikan gitu loh. Harus saya akui untuk hal itu kelihatannya mereka lebih paham aturan daripada kita ya. Jadi benar-benar mundur yang lain, yang kurang persiapan nominalnya mereka mundur. Tinggal beberapa ya daripada tadi yang ribuan ini lebih sedikit ya. Kayak sekitar belasan tadi. Ya belasan atau mungkin 20 lebih sedikit lah. Dan itu juga masih beragam ukurannya, bentuknya juga masih beragam. Nah, pesan yang disampaikan sama narasumbernya tadi kan minimalisir negosiasi. Jadi ngomong cuman pertama kali tok, setelahnya jangan sampai interaksi gitu. Jadi dari awal pas disampaikan itu tadi, itu ada yang kelupaan, tidak disampaikan lagi di awal. Jadi harus saya sampaikan lagi setelah saya selesai menyampaikan yang pertama tadi. Pas ketika tinggal sisa sedikit itu tadi, itu harus saya sampaikan lagi, yang mana itu diwanti-wanti jangan sampai dilakukan. Jadi saya ngomong lagi di paragraf yang kedua, sebut saja gitu ya. Barangnya cuma satu, jadi cuma satu orang yang saya kasih, terserah mau ngapain, cuma satu orang. Nah itu kan saya pertamanya nggak expect kalau mereka bakal, saya expectnya mereka bakal rebutannya tuh rebutan yang sesuai kekuasaannya di situ kan, mungkin ada yang lebih tinggi statusnya, mungkin gimana gitu kan. Ternyata kan enggak. Jadi ada proses rembukan, saya nggak tahu gimana diskusinya gimana, nggak tahu. Cuman dari proses rembukannya itu menyisakan satu itu yang bentuknya itu ya humanoid gitu kan, ya pakai rompi Jawa itu tahu, kato apa kan? Oh, yang lerek-lerek itu? Enggak, warnanya itu kalau antara hijau sama kuning ya. Terus kepalanya sini ada bukan belangkon ya, kayak apa ya? Ikat kepala? Bukan, ya kayak ornamen, kayak kuningan atau apa gitu. Bukan raja, tapi kalau dari apa pakainya bukan raja, cuman sini ada kayak mahkota gitu, tapi mahkotanya dari apa ya, kalau
yang biasanya kita ketahui mahkota kan bentuknya kan ya kayak gitu ya, crown gitu ya. Itu enggak, itu kayak cuma sekedar nempel tapi enggak ada bagian yang tinggi. Kayak nempel tapi ini logam. Kayak yang di film-film perang-perang itu ya. Kayak prajurit-prajurit. Prasakti tahu kan, prasakti. Kalau prasakti kan cuma kawat ya, kayak kawat. Dia itu seperti itu tapi lempengan. Oh. Ada ornamennya gitu. Terus kan itu berarti bentuknya orang gitu. Yang di situ. Kayak orang, tapi enggak 100% mirip orang ya, humanoid kan. Jadi wajahnya itu lebih lonjong dari manusia kebanyakan. Terus tirus banget pipinya ya, pipinya tirus banget lah. Matanya itu kayak kita gini, matanya kita kayak manusia pada umumnya. Cuman mulutnya itu gede banget. Jadi mulutnya itu lebar, ya giginya itu kan kelihatan. Dan badannya ya kayak orang ya, tapi tangannya lebih panjang. Mungkin kalau turun ini selutut ini tangannya. Terus kalau nggak salah itu kakinya itu ada kayak apa? Ada tulangnya yang muncul gitu. Itu tulang atau pakai sesuatu saya lupa, pokoknya di bagian kaki ada bagian yang mencuat. Itu mungkin dari segi kedudukan dia punya kedudukan, tapi waktu itu saya nggak klik kalau itu raja. Itu bukan raja boleh, tapi ada kedudukan lah. Saya cuma mikirnya ada kuasa lah di situ ya. Dan dibeli dengan nominal yang pas, benar-benar pas. Jadi dia punya uang sejumlah itu tanpa kita harus ngasih kembalian. Dan udah sampai transaksi selesai, kita pulang ngiranya udah selesai. Karena tadi ada yang kelupaan, yang harusnya itu minim interaksi, kita jadi interaksi 2 kali. Terus ada satu hal yang kita lupa juga. Jadi si narasumbernya bilang, usahakan dari awal pertama kali iklan itu mereka sudah datang semua dulu. Kita sampaikan apa yang kita jual, berapa harganya dan sebagainya tadi yang saya sampaikan tadi. Terus sebisa mungkin semuanya tahu yang kemungkinan yang ada di sekitar situ semuanya tahu. Jadi setelah itu nggak akan terjadi sesi lanjut gitu. Mungkin karena terburu-buru, karena saya lihatnya udah ribuan kan sudah semua ya. Awalnya kan saya ngiranya seperti itu, ternyata belum. Jadi masih ada yang lain yang tadi ketinggalan gitu. Jadi selama kurang lebih seminggu lebih berturut-turut tiap malam itu ada yang ngetuk pintu kos. Kalau dibuka nggak ada siapa-siapa gitu. Kalau dibuka nggak ada siapa-siapa gitu. Itu kan setelah itu kan saya pulang ke rumah. Jadi yang tinggal di kos kan yang satu kamar sama saya Pak itu kan. Nah itu katanya tiap malam ada yang ngetuk, tapi kalau dibuka nggak ada. Itu beliaunya sama kan kayak gitu. Nah, setelah saya balik ke kos itu saya ngalamin sendiri, pintunya ditutup, terus saya buka, ya ada sesuatunya gitu kan. Jadi ada sosok tinggi yang besar gitu. Ini ternyata masih lanjutan dari yang kemarin kita dagang gitu kan. Jadi dia nanyain, saya mau beli gitu kan. Lah kan persyaratannya dari narasumber kan jangan sampai minimal interaksi lah. Jadi walaupun beliau ngomongnya minimal interaksi, saya anggap jangan sampai interaksi lagi kan. Jadi si dia minta beli lagi itu juga saya nggak ngomong apa-apa, saya nggak ngasih jawaban apa-apa. Itu datang ke kos itu? Datang ke kos, nutup tangannya ini selebar pintu. Dianya bilang mau beli gitu. Karena kemarin ketinggalan bazarnya itu. Saya tutup pintunya, terus ngetuk lagi, masih sosok yang sama. Dia ngasih batu akik gitu. Saya beli, saya tutup lagi pintunya, terus ngetuk lagi. Datang bawa wadah pomade tahu dengan bris tuh. Oh iya. Isinya batu semua tuh. Saya beli, saya tutup lagi pintunya.
terus ngetuk lagi, bawa satu kresek itu isinya batu, ada kayak keris kecil. Saya beli sampai 3 kali, yang terakhir bawa satu plastik. Saya punyanya cuman itu, pokoknya saya mau beli ya. Lah itu kan mau nggak mau saya harus jawab kan? Dengan terpaksa saya harus jawab. Saya udah nggak jual lagi kan, ini bawa aja lagi pulang, tutup. Nah, datang lagi, tapi sudah lain sosok gitu kan. Ya intinya sama, nanyain produk yang dijual kemarin kan. Nah itu teman satu kamar yang tadinya nggak bisa ngerasain. Nah, kalau ngerasain mungkin ngerasain ya, nggak bisa lihat itu sampai bisa lihat karena tiap malam diketuk pintunya itu. Diteror terus itu. Diteror terus itu kan karena ada satu yang kelupaan itu tadi kan. Tiap malam dulu seminggu lebih ya. Itu tiap malam didatangin gitu. Teman saya tuh cerita, katanya pas diketuk itu pas saya lagi cuci piring di kamar mandi, pintunya diketuk, terus dia buka, kan nggak ada siapa-siapa kan, terus nggak ditutup lagi, dibiarin terbuka gitu. Nah, saya dari kamar mandi mau balik ke kamar, itu lihat ada, nggak jelas sih, lihatnya nggak jelas, cuman kayak ada bentuk di depan pintu kamar kos persis, dari kepala cuman sampai sekitar mungkin tengah badan ke bawah hilang. Jadi bagian bawahnya transparan, bagian atasnya juga kelihatan tapi semu-semu kayak gitu. Nggak jelas apa bentuknya apa, nggak jelas. Ya, pas saya mau lewatin, saya lihat teman saya ternyata dia juga lihat. Cuman ternyata teman saya lihatnya lebih jelas daripada saya yang lihat. Jadi dianya cerita kalau yang di depan pintu itu pocong, warnanya itu merah, terus bagian mukanya ini hitam. Jadi bukan hitam nggak kelihatan ya, jadi ada mukanya, cuman mukanya hitam kayak gosong gitu. Teman saya lihatnya itu, saya lihatnya cuman ada kayak bayangan. Dia sampai bisa lihat sejelas itu setelah yang tadinya sama sekali nggak bisa lihat. Nah itu berlangsung seminggu lebih lah, terus sampai pada akhirnya suasananya sudah kembali normal seperti biasa. Saya masih penasaran karena masih ada kesalahan toh. Saya masih penasaran gimana kalau nyoba lagi, cuman sekarang nominalnya diperbesar dan sebisa mungkin nggak ada lagi kejadian pasca jual beli. Ya nanti saya ajak teman yang lain kamar tadi, si Andi tadi kan, beliau oke, kebetulan aku juga butuh duit gini, oke, gas. Yang satunya juga diajak juga mau, karena sudah ngalamin peristiwa-peristiwa kayak gitu kan, yang akan terjadi lagi kan sudah bisa dibayangkan. Jadi nggak terlalu paranoid seperti sebelumnya kan. Kita ngulang lagi untuk ketiga kalinya, dan kali ini lebih lebih tertata. Nominal yang kita harapkan itu lebih besar daripada sebelumnya kan. Yang sebelumnya sekitar angka 600, kali ini nominalnya 1.400.000-an kalau nggak salah. Ya nggak, terpawannya nggak besar-besar amat, tapi setidaknya lebih tinggi lah. Kalau misalkan lebih besar, saya takutnya nanti dianggap menzolimi. Jadi ya walaupun statusnya jual beli sama makhluk kayak gitu, tapi masih tetap ada rasa-rasa sungkan. Padahal sebetulnya nggak perlu sungkan, tidak apa-apa lah. Tapi masih agak sungkan-sungkan gitu. Dia yang berikutnya nominalnya 1.400.000 sekian gitu lah. Dan itu sudah lebih kita persiapkan dari masalah menunggu pengunjungnya datang semua. Itu dari mulai iklan sampai itu terpenuhi kuotanya itu kurang lebih 1 jam. Jadi datang terus itu. Di antara waktu menunggu dari iklan sampai kuota terpenuhi itu tadi, itu kan mereka sudah mulai mencoba interaksi semua. Saya yang megang si Gagak lumrah kalau diajak interaksi ya. Nah itu teman-teman yang lain yang nggak ikut megang Gagaknya juga ada yang mendekat terus mencoba komunikasi gitu semua.
Cuman karena tadi sudah dibekali sama si narasumber yang pertama tadi bahwa jangan sampai interaksi, pokoknya interaksi sesuai kebutuhan aja gitu, maka kita juga cuman nahan jangan sampai jawab, jangan sampai lihat-lihatan, jangan sampai kontak fisik. Pokoknya selama 1 jam itu nahan kayak gitu susah loh. Iya. Apalagi mereka deket-deket semua gitu kan, pada berusaha caper semua gitu. Fokusnya cuma di sate, nunduk ke bawah terus. Iya. Gitu. Ya mau nggak mau kan seperti itu. Kalau misalkan terpaksa melihat ke tempat lain juga jangan sampai kontak mata kan. Itu mohon maaf, untuk satenya itu apakah berbentuk sate atau masih satu burung kayak gitu ditusuk kayak gitu? Apa dipotong-potong kayak gitu? Enggak dipotong, cuma satu dibakar gitu. Oh, satu tok. Ditusuk dibakar gitu. Satunya juga bukan jual sate gagak juga sih, cuma jual gagak bakar gitu. Oh. Jadi yang dari apa namanya, yang ngajari juga seperti itu. Gak usah ribet di bumbu atau gimana, pokoknya itu sudah. Wah, ngecer ikutnya ya kalau dijual satu tusuk gitu, malah ngecer kayak gini. Itu pasti sudah jadi favorit mereka kan. Gilanya kan seperti itu, dan ternyata kan memang iya. Entah gimana, mungkin dimakan rasanya kayak gimana kan nggak tahu, cuman itu baru dibakar aja mungkin aromanya, daya tariknya itu sudah kuat banget dari berbagai kalangan, dari tempat-tempat yang sekitaran situ yang mungkin bisa mencium baunya itu pada datang semua. Dan kita pakai metode yang sama, ngomong apa nominal untuk penjualan juga kita usahakan sebisa mungkin menyaring dari sekian makhluk itu menjadi beberapa. Nah yang ketiga kali ini agak jackpot ya, jadi dari sebuahnya itu cuma tinggal 4 terakhir itu, dan 4 itu yang satunya yang gede itu, terus yang 3 itu cewek-cewek semua. Cewek-cewek bukan kuntilanak ya, tapi bentuknya lebih kayak apa ya, kayak kalau pernah lihat pedek, sinden, kayak penari gitu loh. Iya Kayak penari gitu. Terus yang 2 itu mirip, bentuknya mirip, cuman kalau nggak salah yang satu tuh entah mukanya nggak ada atau mukanya ini lah apa namanya, kayak transparan gitu, bukan flat, kayak meleleh gitu loh. Jadi gimana ya, ada motifnya, cuman saya nggak bisa bedain mata yang mana itu yang mana itu. Ada motifnya, tapi bukan yang rata flat, itu bukan ya. Ada bentuknya, cuman mungkin karena beda apa organ ya, saya nggak bisa ini matanya yang mana, nggak nangkep. Yang 3 tuh dari segi sosoknya mirip semua seperti itu, mirip kayak penari gitu ya. Jadi yang satu ada sanggulnya, yang satu nggak pakai sanggul terora, yang satu ya mirip semua kayak gitu lah. Cuman ada ini apa kayak selendang itu. Selendangnya semua. Yang satu gede, genderuwo gede gitu. Ya dari 3 itu kebetulan yang dapat yang genderuwo. Itu kan mungkin masih satu kawanan sama yang main ke kosan kan. Itu salah satu hal yang saya ingat yang membuat saya sedikit angkat topi buat kaum mereka ya. Ini asumsi ya, ini asumsi saya aja. Angkat topi maksudnya? Salut. Oh salut. Ini asumsi tok sih. Kalau misal kita ke tempat-tempat angker gitu, tempat-tempat yang horor, lihatnya itu biasanya apa? Dengan pocong. Itu sih. Karena memang media meracuninya kan dengan 2 sosok itu yang paling sering diserap oleh informasi masyarakat lah, seperti itu. Kalau pocong masih mungkin karena orang meninggal di pocong. Iya. Tapi kalau kuntilanak, setahu saya kuntilanak itu nama. Jadi di seluruh Indonesia cuma ada 1 kuntilanak setahu saya gitu ya. Jadi ketika ada sosok yang menyerupai, kemungkinan kan karena
pikiran kita mengacu ke bentuk yang seperti itu, maka muncullah yang seperti itu. Kalau kuntilanak ya, kalau pocong mungkin juga mirip, cuman karena orang meninggal di pocong, jadi masih lebih masuk akal daripada yang kuntilanak. Karena kuntilanak setahu saya cuma satu kalau nggak salah itu di Pontianak apa mana gitu loh. Awal sumber awalnya di situ kan, kayak sama kayak Wewe Gombel, kan awalnya di Gombel Semarang gitu kan. Terus yang lain kan mungkin beda, mungkin ada Wewe Tengaran lah, Wewe mana lah, mungkin seperti itu kan. Nah si kuntilanak sama pocong ini seperti itu. Sedangkan kalau si genderuwo mungkin ini cuma asumsi, genderuwo ini mungkin lebih kayak spesies sih. Mungkin karena dari sosoknya yang tinggi besar itu nggak semuanya tinggi besar ya, cuman tipikal semua. Jadi berbulu, terus ada ya rata-rata lebih tinggi dari orang pada umumnya kan. Dan kita nangkapnya tuh itu genderuwo, walaupun mereka bentuknya nggak seperti yang dideskripsikan, kalau ada tanduknya lah harus berbulu gede, enggak. Jadi ketika sudah nerima si Gegek itu tadi, dia kayak langsung manggil teman-temannya gitu. Dan yang datang itu berbagai ukuran, wajah sosoknya juga beda-beda, ada yang memang keluar tanduknya, ada yang enggak gitu kan. Jadi kayak seperti entah satu keluarga entah satu desa dipanggil semua gitu. Kayak seneng banget dapat itu loh. Jadi kayak kita bapak-bapak habis beli makanan terus di saudara-saudaranya dibagikan. Kayak seperti itu loh. Iya, itu memang spesiesnya sama seperti itu semua, Mas. Secara yang tiga tadi udah ya kan, kena kalah pamor mungkin atau kalah saing mungkin, pada akhirnya yang tiga kan mundur, tinggal si yang gede itu kan. Itu habis transaksi selesai itu panggil semua si sosok-sosok yang lain yang mirip itu dipanggil semua tuh. Itu ada beberapa lah yang datang tuh. Ya ada yang gede sama gedenya, ada yang lebih kecil, ada yang seukuran manusia pada umumnya. Itu pada datang semua dan kayak seneng banget tuh dari gesturnya itu kayak yang seneng banget, ada yang sampai sorak-sorak gitu kan. Cuman satu buah gagak ya gede sih ya gagak ya kan, saya ayam jago gitu kan. Tapi kan kalau di logika kan kemungkinan nggak cukup dimakan bagi semua kan. Tapi itu entah gimana itu kayak seneng banget dapat itu. Itu makanya saya salut kan, maksudnya dari bangsa mereka juga ada yang bisa berbagi. Atau mungkin kan bisa juga mereka kolektif kan, karena uangnya nggak nyampe terus urunan biar bisa beli mungkin ya. Kemungkinan besar begitu juga itu. Makanya kan tadi asumsinya seperti itu. Soalnya dari segi keharmonisan tuh kayak dapat banget. Jadi kita yang pas waktu itu di situ melihat itu tuh kayak kok bisa kayak gitu. Maksudnya mereka kan bangsa seperti itu ya. Yang biasanya kalau kita lihat cuma diem toh, nggak ngapa-ngapain, yang ekspresifnya tuh kurang biasanya kan. Cuman waktu itu kayak bener-bener orang dapat sesuatu terus dikabarkan sama teman-temannya gitu. Makanya ini kok agak beda kalau yang genderuwo ya, kayak mereka tuh mungkin spesies, maksudnya bukan bawaan pikiran kita loh. Kalau bawaan pikiran kita karena mungkin biasa ngelihat di TV sosoknya yang seperti itu maka yang muncul seperti itu kan. Jadi kalaupun ngelihat mereka juga gak ngapa-ngapain ya, nggak sampai yang se-ekspresif itu kan, tapi itu bisa ekspresif banget. Makanya saya sampai nganggep apa jangan-jangan kalau yang namanya genderuwo ini memang spesies, maksudnya bukan bawaan pikiran kita. Jadi memang benar-benar ada sosoknya dan itu berkelompok, mungkin hidupnya bersuku-suku atau gimana, sampai bisa nganggap seperti itu loh, karena saking hype-nya dapat gagak bakar seperti itu. Nah, hitungan saya yang agenda ketiga itu tadi sukses. Karena apa? Karena setelahnya sama sekali nggak ada gangguan sama sekali. Jadi dari mulai
itu saya cegat semua celah-celah yang kemungkinan datang. Jadi misal pokoknya yang habis ini nggak dengar, saya nggak mau tahu. Soalnya cuma hari ini tok, besok sudah nggak jual lagi, saya nggak nerima tamu lagi di kos. Pokoknya itu saya sampaikan semua, saya sampai nyatetkan itu yang kira-kira disampaikan apa itu nyatet. Cuma pada akhirnya nggak perlu baca juga sudah hafal kan. Saya sampaikan semua dan kelihatannya berhasil karena memang setelah itu nggak ada apa yang datang lagi ke kos kayak pas agenda kedua itu sama sekali nggak ada. Terus setelahnya juga malam-malamnya itu normal, nggak ada kayak gangguan mimpi lah atau apalah, itu nggak ada sama sekali. Dan sepertinya memang jual belinya sudah putus, itu sudah selesai. Nah. Dan setelah itu kan juga sudah itu kan cuman karena bukan murni karena kebutuhan ya yang ketiga itu ya, cuman penasaran kenapa yang kedua kemarin gagal gitu kan. Yang ketiga harus coba lagi dan sebisa mungkin berhasil, harus berhasil. Targetnya cuman itu, masalah nominal berapa itu kan karena tadi ditumpangi sama si Andi ya, butuh duit semuanya oke lah. Karena target saya pribadi bukan di duitnya tapi lebih ke penasaran ini harus berhentinya sukses, dimana harus sukses, nggak terjadi hal-hal lanjutan seperti kemarin. Dan alhamdulillah waktu itu sukses ya. Ya gitu kan waktu itu kan kita belum menganggap itu pesugihan karena seperti yang tadi di awal saya ceritakan bahwa yang menyampaikan bahwa ini bukan pesugihan adalah orang yang saya anggap waktu itu pinter lah ya. Pinter lah, sebenarnya pinter dari segi agama juga kan. Ini jual beli bukan pesugihan. Cuman dewasa ini saya mungkin ragu kalau itu jual beli ya. Karena memang dalam agama juga kita tidak diperbolehkan interaksi berlebih dengan makhluk seperti itu, apalagi sampai jual beli gitu. Cuman ya untuk pengalaman sudah terlaksana lah ya, setidaknya tahu rasanya seperti apa, itu sudah nggak bikin penasaran lagi. Kalau tadi yang awal-awal masih penasaran ini bentuknya kayak apa ya, pengen lihat ini kayak apa ya, itu semua sudah ditampilkan dan surplus lagi. Nggak cuman pocong, nggak cuman kuntilanak, nggak cuman genderuwo, ada yang lain yang berbagai macam makhluk gitu ya. Bahkan bentuk gitu ya. Saya mendeskripsikan bentuknya seperti apa aja bingung. Karena memang saking banyaknya itu. Iya, saking banyaknya iya, tapi lebih ke wujudnya yang nggak ada padanannya di sekitar kita, nggak ada padanannya gitu. Mau saya seperti apa kan juga bingung, kayak gini nggak ada. Jadi kan untuk obat penasaran pengen yang lihat kayak itu kan sudah selesai, maksudnya ternyata seperti ini. Jadi sudah nggak penasaran lagi sama hal-hal yang makhluk seperti itu kan. Makanya kalau setelah itu kalau ada yang ceritain aku butuh ini sing tak celuk kayak wah aneh di bangku ya, lebih nggak bisa dideskripsikan. Makanya kalau ada salah satu pesan yang saya ingat banget pas pertama kali belajar kebatinan ya bisa dibilang kebatinan gitu ya. Itu gurunya itu kan bilang, apapun yang pernah kamu pelajari, yang entah itu dari bacaan, entah itu dari TV tentang gaib, itu lupakan, karena yang sebetulnya itu gak ada yang tahu. Bahkan sekelas malaikat saja katanya, malaikat nabi, sekelas nabi saja tidak bisa melihat gaib. Jadi kemungkinan kalau sampai ada yang bisa melihat gaib itu kemungkinannya hanya dua, itu dari pikiran kita yang memproyeksikan itu seperti itu, atau karena saking lemahnya pertahanan seseorang, tanda kutip iman ya, itu sampai bisa dihasut dengan visual mereka. Mungkin saya termasuk golongan yang kedua, karena waktu itu otomatis kan
nggak bisa lihat wujud aslinya ya. Tapi karena iman kurang sampai saya melakukan seperti itu, maka bisa dihasut dengan wujud yang mereka ingin saya bisa lihat, loh bentukku kayak gini, walaupun mungkin sebetulnya tidak seperti itu. Makanya apapun yang pernah dilihat di media lah, apapun, entah itu media sosial atau televisi, itu ya mungkin dilihat untuk hiburan boleh, tapi kalau mau diresapi sebaiknya jangan. Karena apa ya, efeknya itu lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Mungkin ada efek positif tapi lebih banyak mudaratnya gitu. Karena pertama yang ditinggalkan dari saat menonton itu adalah takut sama terhipnotis kayak makhluk gitu. Seperti itu kan, takut. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas disampaikan bahwa manusia itu derajatnya paling tinggi kan daripada makhluk seperti itu kan. Jadi ngapain takut nih? Sebenarnya nggak takut, cuma memang karena yang diserang dari kita adalah psikisnya, terutama bagi yang belum pernah melihat terus ditakut-takuti seperti itu, padahal belum pernah lihat lah. Bisa saja ketika lihat ternyata videonya nggak semenakutkan itu kan, bisa jadi. Jadi lebih baik kalau mau nonton seperti itu ya buat hiburan saja lah, karena toh nanti daripada ketakutan sendiri yang dialami, kan lebih baik nggak takut gitu kan. Iya. Ya mungkin seperti itu yang bisa saya ceritain. Oh iya. Ngopi dulu Mas Anjar. Nih, terima kasih buat Mas Anjar ya, sudah berbagi ceritanya. Ini ada pertanyaan sedikit Mas Anjar. Oke. Jadi memang di saat itu kan berarti Mas Anjar jadi guru honorer gitu ya? Iya. Pas posisi melakukan seperti itu? Iya, itu pertama kalinya aja. Itu gaji honorer sampai Mas Anjar melakukan seperti itu sekitaran berapa untuk di tahun itu Mas? Waktu itu saya nerima bersih itu 320. 320? Satu bulan? Sebetulnya lebih ya, 400 berapa gitu kan, tapi ada ya kayak iuran dan sebagainya itu. Terus kalau misalkan ada kekurangan jam mengajar dapat penalti potong berapa gitu. Pokoknya nerimanya sebulan itu sekitaran 320, nggak nyampe 350 pokoknya per bulan. Tetap enjoy menjalani itu Mas? Atau memang cita-cita sih? Ya enggak lah. Ya enggak enjoy lah. Cuma kan waktu itu karena memang background pendidikannya itu adalah menjadi guru ya, paling enggak nanti kalau ditanya pernah ngajar, enggak pernah gitu. Enggak ada passion sebetulnya ya. Apalagi waktu itu saya cuma ngajar muatan lokal lah, kalau waktu SD pelajarannya enggak begitu penting, enggak masuk ujian nasional gitu kan. Jadi tantangannya benar-benar berat, cuman karena kembali lagi seenggaknya pernah ngajar gitu. Jadi ya mau nggak mau selesaikan ya sampai hampir setahun waktu itu. Ya yang namanya rezeki nggak tahu ya, karena alhamdulillah di luar jadi guru juga dapat dari tempat lain gitu kan. Yang pada akhirnya waktu itu mau berhenti di 3 bulan sebetulnya, tapi karena dapat rezeki dari hal lain gitu sih. Jadi mundur sampai bertahan hampir 1 tahun. 8 bulan atau 9 sekitaran itu. Ya mungkin itu Mas. Terima kasih sebelumnya udah datang ke Saya Dimensi. Apabila masih ada cerita-cerita lanjutan atau kisah-kisah, nanti kita explore gitu gimana Mas? Boleh. explore ke tempat-tempat. Oke, teman-teman Saya Dimensi, agenda kita ke depan mau explore ke tempat-tempat terbengkalai ataupun tempat-tempat yang dianggap angker, yang khususnya di sekitar kita dulu, dan saksikan terus Saya Dimensi. Terima kasih.